Oh, kenapa ya nilai ujianku buruk hari ini? Oh, mungkin karena aku malas belajar. Oh, mungkin karena aku terlalu banyak main. Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing akibat penyebaran virus corona, tetapi kami bersyukur kami masih punya semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami dikuasai oleh firman-Mu, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabda oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kami anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Ratapan pasal 1 ayat 1-17. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Dan tema sesuai dengan Sabda Bina Taruna adalah pentingnya introspeksi diri. Jadi kami ulang sekali lagi, pentingnya introspeksi diri. Ini tema kita pada hari ini. Pasti adik-adik bertanya, apa itu introspeksi diri? Introspeksi diri begini adik-adik. Introspeksi diri itu adalah memeriksa diri atau memeriksa kesalahan diri. Jadi sifatnya korektif. Jadi ketika kita mengoreksi diri, kita sedang melakukan introspeksi diri. Nah, adik-adik, biasanya introspeksi diri itu dilakukan kalau kita lagi ada masalah, ya. Biasanya kalau kita introspeksi diri, kita lakukan kalau lagi ada masalah. Misalnya di dalam studi, ya. Di dalam studi kita pasti bertanya, "Oh, kenapa ya nilai ujianku buruk hari ini?" Oh, mungkin karena aku malas belajar. Oh, mungkin karena aku terlalu banyak main. Itu introspeksi diri adik-adik, karena ada masalah. Kemudian misalnya di dalam rumah tangga atau di rumah kita ya, adik-adik, kita akan bertanya, kenapa ya papa mama selalu marah sama aku? Oh, jangan-jangan karena aku sering melawan mereka. Itu introspeksi diri juga. Kita juga bisa introspeksi diri ketika, waduh, kenapa ya kota Samarinda kenapa banjir terus misalnya? Kok banjir terus ya setiap tahun kalau lagi hujan? Kita introspeksi diri, oh mungkin karena aku selalu buang sampah sembarangan. Itu introspeksi diri adik-adik. Jadi introspeksi diri terjadi kalau kita lagi ada masalah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa introspeksi diri itu adalah hal yang penting? Nah, kita akan menjawab ini dengan renungan kita yang diambil dari Ratapan pasal 1 ayat 1-17. Jadi untuk menemukan jawaban kenapa introspeksi diri itu penting, kita gali dari teks ini adik-adik ya. Kita gali dari teks ini. Jadi begini adik-adik, kita kenalan dulu sama kitab Ratapan untuk cari jawaban ini. Kitab Ratapan itu sendiri namanya juga Ratapan. Isinya hal-hal yang menyedihkan, kedukaan, meratap ya adik-adik. Nah, adik-adik, isi kitab Ratapan ini adalah ungkapan duka atas kehancuran Yerusalem. Jadi kalau kita baca Ratapan dari pasal 1 sampai pasal 5, ini berisi tentang rasa duka. Kenapa? Karena Yerusalem itu hancur. Secara khusus, waktu tahun 587 sebelum Masehi. Adik-adik belum lahir, kan? Yus juga belum lahir. 587 sebelum Masehi. Itu Yerusalem hancur. Yerusalem yang tadinya kotanya mewah, ada bait Allah di situ, semuanya hancur adik-adik. Dan ini membuat orang-orang di Yerusalem berduka. Termasuk penulis kitab ini, yaitu Nabi Yeremia. Jadi orang-orang saat itu sangat berduka, orang-orang saat itu sangat menderita, orang-orang pada saat itu sangat bingung, sangat takut. Kenapa? Karena situasinya begini adik-adik. Yang tadinya kotanya itu rame, sekarang sepi. Yang tadinya jalan-jalan raya ada banyak orang, sekarang sepi. Yang tadinya ada bait Allah di sana, bait Allah itu hancur. Yang tadinya mereka bisa makan sepuas mereka, perut kenyang, sekarang mereka kelaparan. Jadi mereka ini sangat menderita.
benar-benar drastis ya adik-adik. Yang tadi kuat-kuatnya kota ini sekarang lemah. Yang tadi gagah-gagahnya sekarang dijajah. Nah itulah adik-adik. Dan mereka sama sekali tidak menyangka keadaan Yerusalem akan sehancur ini. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, semua hal ini membuat mereka akhirnya harus introspeksi diri. Dan kalau kita lihat adik-adik, di pasal 1 ayat 5b, kemudian di ayat 8a, dan di ayat 18, di situ kita melihat bersama bahwa rupanya yang membuat Yerusalem itu hancur adalah mereka sendiri. Mereka akhirnya introspeksi diri. Ternyata, oh, saya terlalu berdosa di hadapan Tuhan. Oh, ternyata selama ini saya tidak setia. Ternyata selama ini saya tidak setia kepada firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka introspeksi, cari kesalahan diri sendiri. Nah, adik-adik, ada satu hal yang unik. Rupanya, introspeksi yang dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem tidak hanya menyalahkan diri sendiri. Biasanya kan introspeksi diri itu kan mengoreksi diri, mencari kesalahan diri. Tetapi rupanya kalau kita mau baca full di kitab Ratapan ini, introspeksi diri juga adalah tentang bagaimana kita mencari Tuhan. Jadi di tengah-tengah mereka menyesal, mereka introspeksi diri, mereka juga memakai introspeksi diri ini untuk mencari Tuhan. Jadi ada buktinya adik-adik. Misalnya di pasal 1 ayat 21. Di dalam kesedihan mereka mencari Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Nah adik-adik, coba lihat adik-adik. Jadi introspeksi diri nggak tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi introspeksi diri juga adalah tentang bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dan itulah jawabannya. Sekarang kita bisa jawab, mengapa introspeksi diri adalah hal yang penting? Karena introspeksi diri membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Yerusalem yang ada pada saat itu, mereka introspeksi diri, tapi sekaligus semakin dekat kepada Tuhan. Lalu apa yang dapat kita renungkan melalui bacaan kita pada saat ini adik-adik? Sesuai dengan situasi kita pada saat ini. Ketika Indonesia, ketika dunia sedang mengalami virus corona yang tersebar di berbagai belahan dunia, tentu membuat kita menderita, tentu membuat kita bersedih, tentu membuat kita takut, dan tidak sedikit di antara kita mungkin ada yang bingung juga. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, dari situasi ini akhirnya pemerintah membuat kebijakan yang namanya social distancing, yaitu jaga jarak sosial. Sehingga banyak di antara kita yang harus mengisolasi diri di rumah, membatasi keluar dari rumah, jaga jarak berhubungan dengan banyak orang. Dan lihat adik-adik, akibat social distancing ini, jalan-jalan sepi. Mal-mal sudah sepi. Ya, kemarin kan news sempat melintas karena mau cari makan. Wah, jalan-jalan mulai sepi. Kemudian sekolah-sekolah diliburkan. Kemudian ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah di rumah-rumah ibadah, sementara waktu ditiadakan, dialihkan di rumah masing-masing. Sekarang ada istilah work from home, ya begitu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, lihat situasi ini. Yang tadinya kota Samarinda ini ramai, sekarang sepi. Yang tadinya jalan-jalan ramai, sekarang sepi. Ini sama seperti situasi Yerusalem pada saat itu. Dan adik-adik, coba lihat, situasi ini tidak selalu harus kita kaitkan dengan, oh aku jadi takut, oh aku jadi takut. Gak perlu selebay itu. Gak perlu kita terlalu berlebihan takut menyikapi virus corona. Tapi jadikan peristiwa ini untuk kita introspeksi diri. Pakai peristiwa ini untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat mencari Tuhan. Jadi pakai itu adik-adik ya. Jadi jangan terlalu takut berlebihan. Nah, dari bacaan kita ini, apa yang bisa kita renungkan? Setidaknya ada dua pesan adik-adik. Yang pertama adalah, introspeksi diri jauh lebih penting daripada menghakimi. Sekali lagi, pesan yang pertama adalah, introspeksi diri jauh lebih penting daripada menghakimi. Nah, jadi sebagaimana dengan situasi yang terjadi pada saat ini, pakailah masa-masa ini untuk kita social distancing ini kita pakai untuk mendekat kepada Tuhan. Kita pakai momen ini untuk mencari Tuhan. Daripada kita sibuk menghakimi pemerintah, daripada sibuk kita mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab,
Siapa sih yang sebarin virus corona? Siapa aja sih yang namanya yang positif virus corona? Dan segala macamnya. Daripada kita menghakimi orang-orang seperti itu adik-adik, lebih baik kita saat ini introspeksi diri. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Minta sama Tuhan, ya Tuhan apa yang bisa aku lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini? Jadi adik-adik, kalau kita sebelumnya tidak pernah mendoakan orang lain, ayo sekarang kita doakan orang lain. Doakan para dokter, doakan para perawat, doakan pemerintah yang menolong orang-orang yang terkena virus corona. Kemudian ketika kita belum pernah mendoakan orang lain, saatnya kita doakan juga bagi orang yang sakit, orang-orang yang negatif, orang-orang yang telah positif terkena corona. Kita doakan supaya mereka dikuatkan, supaya mereka dihiburkan oleh Tuhan. Dan juga kita berdoa bagi kita semua yang masih dalam keadaan sehat, supaya kita diberi hikmat agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita juga sebelumnya jarang ngobrol sama papa mama, sekarang waktunya kita ngobrol banyak sama papa mama. Karena kita kan banyak kesibukan, entah dari ekskul, entah dari sekolah, kemudian studi kita membuat kita sibuk, jarang di rumah dan segala macamnya. Sekarang pakai quality time dengan keluarga. Kalau kita tadinya belum pernah menolong orang, saatnya di momen-momen seperti ini kita bisa tolong orang. Kita introspeksi diri, kita tolong orang. Gimana caranya? Banyak di luar sana yang harus kerja dan nggak bisa social distancing. Seperti Gojek online misalnya adik-adik ya. Nih mereka itu nggak bisa social distancing, mau nggak mau mereka harus di jalan. Apa yang bisa kita lakukan? Bantu mereka adik-adik. Misalnya dengan memberikan mereka makanan dan segala macamnya kalau kita punya uang lebih. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, inilah yang perlu kita hayati. Pesan yang pertama adalah introspeksi diri lebih penting daripada menghakimi. Lakukan sesuatu yang lebih baik melihat situasi ini. Daripada kita menghakimi, lebih baik kita introspeksi diri. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua adik-adik, pesan yang kedua adalah lakukanlah introspeksi diri setiap hari. Jadi, introspeksi diri itu jangan kita lakukan kalau lagi ada masalah saja. Coba lihat adik-adik di kitab Ratapan ini. Bangsa Israel di Yerusalem baru introspeksi diri ketika sudah jatuh, sudah hancur. Lagi baik-baiknya, lagi jaya-jayanya mereka tidak setia kepada Tuhan. Giliran sudah hancur, mereka cari Tuhan. Jadi jangan tunggu kita hancur dulu. Jangan tunggu kita ada masalah dulu baru introspeksi diri. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa introspeksi diri setiap hari? Lakukanlah saat teduh setiap pagi dan malam. Kakak-kakak layan kan sudah bagikan SBTH ya, ada Sabda Bina Taruna Harian. Itu dipakai untuk kita merenungkan. Di situ ada bacaan Alkitabnya, ada tema setiap hari. Ajak papa mama supaya kita bisa bersateduh sama-sama. Dan dengan demikian kita bisa introspeksi diri setiap hari. Karena kalau di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di situ diperlihatkan bahwa firman Tuhan itu bersifat mengajarkan kita. Jadi kita itu bisa diajarkan tahu mana yang baik dan yang benar lewat firman Tuhan. Jadi selama social distancing ini, pakailah waktu untuk introspeksi diri dengan membaca firman Tuhan. Jangan lupa Alkitab ya adik-adik ya. Kita boleh belajar di rumah, kita boleh bekerja di rumah, tapi jangan lupa untuk kita baca. Ini buku yang utama adik-adik ya, untuk kita renungkan bersama-sama dengan papa dan mama, adik-adik, kakak-kakak, dan segala macam yang ada di rumah. Adik-adik, pakailah momen ini untuk kita introspeksi diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pemberitaan firman telah selesai adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami apabila di masa-masa sulit ini, ketika virus corona ada di mana-mana di sekitar kami justru lebih sering menghakimi, kami sering mencari kesalahan orang lain. Tapi kami lupa bahwa momen ini bisa kami pakai untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau semakin dekat kepadamu, dan biarlah selama masa social distancing ini, kami tetap setia membaca Alkitab dan merenungkannya bersama papa dan mama, adik-adik dan kakak-kakak kami di rumah. Kami berdoa untuk setiap mereka yang berjuang di garis terdepan, seperti para dokter, perawat, dan yang ada di rumah sakit, menolong orang-orang yang terkena virus corona. Kami mohon kekuatan dari Tuhan bagi mereka, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang baik, dan juga kami mau berdoa supaya mereka tetap bersuka cita dan tulus ikhlas
menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sudah terkena virus corona. Kami mohon Tuhan kuatkan, kami mohon Tuhan anugerahkan kesembuhan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Kami mohon Tuhan kasihanilah kami yang ada di dunia ini, supaya Tuhan juga bisa memulihkan dunia ini menjadi kembali seperti sedia kala. Biarlah kami juga yang sehat ini tetap berhikmat, agar kami tetap bisa mendengar imbauan pemerintah, imbauan majelis sinode, dan juga imbauan-imbauan yang baik bagi kami untuk membatasi diri selama virus corona ini ada di dunia ini. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi pelaku firman Tuhan setiap hari. Berkati Kakak Layan, berkati GPIB Ebenezer Samarinda, para pelayannya, para pendeta, presbiter, diaken, dan penatua, dan biarlah kami semua bisa tetap bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan di tempat kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu, tetap jaga kesehatan, lakukan social distancing sampai beberapa waktu yang belum ditentukan untuk sementara waktu saja. Jangan lupa cuci tangan, kemudian jangan lupa jaga kebersihan di rumah dan diri sendiri. Dan jangan lupa berdoa, andalkan Tuhan di masa-masa sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.